Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 55 tidak bisa lari lagi, gendong aku di punggungmu. Semua ini hanya kebetulan, kesalahpahaman. Anjing kuning besar yang tercela ini telah menyeret Jiang Chen ke dalam air bersamanya. Para pengikut Sekte Pedang Surgawi yang marah sangat yakin bahwa Jiang Chen dan Big Yellow adalah teman, dan ketika mereka mengingat semua kejahatan yang telah dilakukan Big Yellow, mereka tentu ingin membunuh Jiang Chen juga. Namun siapa Jiang Chen? Dia bukanlah seseorang yang dapat dibunuh dengan mudah. Keluarga Murong telah menyinggung perasaannya, dan mereka semua sudah mati sekarang. Keluarga Li memprovokasi dia, dan sekarang Li San Yue akan mati tanpa seorang putra pun. Saat ini, 3 pengikut Sekte Pedang Surgawi memprovokasi dia, jadi akhir mereka tidak akan berbeda. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Chen telah mencapai puncak dengan menginjak tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dia jelas memahami aturan dunia kultivasi ini lebih baik daripada siapapun. Ketika lawan-lawannya ingin membunuhnya, Jiang Chen akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, seperti Cao Hua yang berdiri di depannya saat ini. Jiang Chen bergerak sangat cepat. Sebelum pedang Cao Hua sempat menyentuhnya, sinar hijau itu telah menembus tubuh Cao Hua. Cao Hua langsung merasa tubuhnya menjadi sesak. Ia lalu mulai menjerit karena rasa sakit yang luar biasa. Ah! Cao Hua membuang pedang di tangannya dan mulai menggaruk dadanya dengan cepat, tetapi itu sia-sia. Asap hijau terus mengepul dari dadanya, dan tidak butuh waktu lama sebelum udara hijau ini menutupi seluruh tubuh Cao Hua. Celepuk. Cao Hua jatuh ke tanah. Kedua kakinya gemetar, dan teriakan yang keluar dari mulutnya membuat semua orang di sana ketakutan. Di bawah pandangan semua orang yang terkejut, hanya butuh beberapa detik sebelum Cao Hua berhenti bergerak. Tubuhnya hitam seperti arang, kedua matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa takut. Sebagian besar dadanya terkorosi, seolah-olah telah digigit oleh jutaan serangga. Mengerikan dan menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Adegan ini membuat semua orang merinding. Seorang prajurit Early Mortal Core tewas seketika, dengan cara yang paling menyakitkan. Semua orang terkejut. Mereka melihat Cao Hua di tanah, yang hampir berubah menjadi arang, dan kemudian mereka melihat Jiang Chen yang memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. Mereka tidak bisa menahan perasaan agak takut di hati mereka. Terlalu ganas, terlalu kejam. Dia meninggal karena racun, pemuda ini tahu cara menggunakan racun, sungguh tipuan yang kejam. Li San Yue menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan melihat mayat Li Changming. Jiang Chen tidak menggunakan racun mematikan ini pada Li Changming. Sepertinya dia menahan diri. Racun macam apa itu? Kok bisa sekuat itu? Seorang prajurit inti mortal awal langsung mati karenanya. Kakak Jiang Chen benar-benar memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Jika dia baru saja menggunakan ini di hutan tadi, maka tidak mungkin Li Changming bisa bertahan begitu lama. Benar sekali, kakak Jiang Chen benar-benar menakutkan. Tapi sekarang dia telah membunuh seorang murid Sekte Pedang Surgawi. Ini akan menjadi serius. Semua orang mendesah dalam hati. Racun mematikan yang dilepaskan Jiang Chen tadi benar-benar mengerikan, tetapi yang membuat mereka lebih khawatir adalah Jiang Chen baru saja membunuh seorang murid Sekte Pedang Surgawi. Dia telah membuat dirinya dalam masalah besar. Jiang Chen, kau pria yang kejam dan tak berperasaan. Wajah Chen Xuang langsung berubah saat dia berteriak ke arah Jiang Chen. Ruan Ling yang berdiri di sampingnya juga menyembunyikan ekspresi arogan di wajahnya. Selain marah, cara dia memandang Jiang Chen sekarang adalah tatapan yang dipenuhi rasa takut. Dia juga merasa agak beruntung. Jika dia adalah orang pertama yang menyerang Jiang Chen, mayat di tanah itu pasti miliknya. Meskipun dia seorang gadis, cukup jelas bahwa pria di depannya tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia seorang gadis. Sudah kubilang, jangan memancingku. Jiang Chen tidak peduli dengan kemarahan Chen Xuang. Beraninya kau membunuh murid Sekte Pedang Surgawi. Aku tidak peduli apakah kau bersembunyi di langit atau di bawah tanah, kau akan mati. Niat membunuh Chen Xuang mengalir keluar dari tubuhnya. Bunuh aku jika kau bisa. Jiang Chen tidak keberatan sama sekali. Hari ini aku akan membunuhmu dan anjing mati itu. Aku akan membalaskan dendam saudara Cao Hua. Kata Chen Xuang. Lengannya bergerak, dan dengan suara berdenting, sebuah pedang tajam muncul. Pedang itu adalah senjata tempur tingkat rendah. Senjata tempur sangat berharga di Kota Merah, tetapi tidak di Sekte Pedang Surgawi. Beberapa senior dari murid lingkaran luar bisa mendapatkan senjata tempur tingkat rendah. Sedangkan untuk murid lingkaran dalam inti surgawi yang lebih kuat, hampir semuanya memiliki senjata tempur tingkat menengah. Chen Xuang melepaskan energinya yang kuat, niat membunuhnya mencapai puncak baru. Dia memamerkan kekuatan seorang prajurit Mid Mortal Core. Di tangannya juga ada senjata tempur tingkat rendah. Kekuatan tempurnya saat ini jauh di atas Cao Hua.
Dia tidak menunjukkan rasa takut bahkan setelah melihat bahwa Jiang Chen dapat melepaskan racun yang mematikan. Ini karena kepercayaan dirinya pada kemampuannya. Dengan keterampilannya sebagai prajurit Mid Mortal Core, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan prajurit Mid Qi Hai. Ada seluruh wilayah dan 3 tingkatan di antara mereka. Menghadapi serangan Chen Xuang yang kuat, senyum muncul di wajah Jiang Chen. Tatapan cemerlang terlihat di matanya. Tak lama kemudian, dia sengaja mengubah ekspresinya dan mulai melarikan diri. Anjing bodoh, cepatlah lari. Jiang Chen berteriak pada Big Yellow. Melihat Jiang Chen hendak melarikan diri tanpa melawan, Big Yellow tertegun selama beberapa detik. Orang ini cukup suka memerintah beberapa detik yang lalu, tetapi sekarang dia tiba-tiba berubah seperti pengecut. Persetan denganmu. Big Yellow membungkukkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya keemasan. Dia mengejar Jiang Chen. Jiang Chen, dasar anjing mati, kemanapun kau pergi, aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Semangat membunuh Chen Xuang meledak. Dia mulai mengejar mereka seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mendengar Chen Xuang menyebut namanya bersama Big Yellow, Jiang Chen merasa muram sampai ingin muntah darah. Apakah dia sedang dibandingkan dengan seekor anjing? Di belakang mereka, Ruanling menoleh ke arah Li San Yue dan berkata, "Ketua Li, saya harap Anda dapat membantu kami menangkap Jiang Chen dan anjing itu. Sekte Pedang Surgawi akan memberi Anda hadiah besar setelahnya." Baiklah. Li San Yue langsung setuju. Saat ini dia tidak sabar untuk memakan daging Jiang Chen dan meminum darahnya selagi dia masih hidup. Jika ada yang ingin meminta bantuan untuk memburu Jiang Chen, dialah yang pertama mengajukan diri. Tidak mungkin. Li San Yue, dengan kehadiranku hari ini, tidak mungkin aku akan membiarkanmu memasuki gunung. Yan Zanyun melepaskan energinya saat ia menghalangi Li San Yue. Yan Zanyun, beraninya kau menentang Sekte Pedang Surgawi. Ruanling berkata dengan ekspresi marah. Nona Ruanling, keluarga Yan tidak berani menentang Sekte Pedang Surgawi. Jika Anda dan Tuan Chen Xuang ingin memburu Jiang Chen, keluarga Yan tidak akan menghentikan Anda. Namun, Li San Yue ini adalah musuh terbesar keluarga Yan, alasan saya menghentikannya tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang Surgawi. Yan Zanyun menjelaskan. Melihat bagaimana dia bersikap, jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Li San Yue ikut berburu. Keluarga Yan berutang banyak pada Jiang Chen. Dia tidak akan membiarkan Li San Yue ikut berburu Jiang Chen, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Sedangkan untuk Chen Xuang dan Ruanling, dia yakin bahwa Jiang Chen akan punya cara untuk menghadapi mereka. Dengan gabungan kemampuan keduanya, tidak akan mudah untuk membunuh Jiang Chen. Namun Li San Yue berbeda, seorang prajurit inti mortal akhir terlalu kuat. Baiklah. Yan Zanyun, apa yang terjadi hari ini, Sekte Pedang Surgawi akan mengingatnya. Ruanling berkata dengan marah. Setelah itu dia buru-buru mengejar Jiang Chen dan Big Yellow. Yan Zanyun, kau telah menyinggung Sekte Pedang Surgawi hari ini. Keluarga Yanmu akan punah cepat atau lambat, haha. Li San Yue tertawa terbahak-bahak. Huff, itu bukan urusanmu. Yan Zanyun mendengus dingin. Yan Zanyun, bajingan kecil Jiang Chen telah membunuh seorang pria dari Sekte Pedang Surgawi. Dia pasti akan mati. Meskipun dia melepaskan serangan racun, tanpa persiapan yang tepat, tidak akan mudah baginya untuk berhasil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuan alam Qi Hai menengahnya, dia akan mampu mempertahankan diri dari seorang prajurit inti fana menengah? Adapun keluarga Yanmu, dengan menghentikanku hari ini, kamu telah menyinggung Sekte Pedang Surgawi. Kamu akan menemui akhir yang sama seperti Jiang Chen cepat atau lambat. Sayangnya, aku tidak bisa membunuh Jiang Chen secara langsung dan mengirisnya menjadi ribuan keping. Tetapi bahkan setelah Jiang Chen mati, aku tidak akan membiarkan keluarga Jiang di Kota Langit Harum pergi. Li San Yue sangat marah. Dia menggendong tubuh Li Changming dan pergi. Yan Zanyun menarik napas dalam-dalam. Li Chan Yue saat ini benar-benar menakutkan. Seekor singa yang tidak perlu dikhawatirkan dan dapat meledak tanpa peduli, konsekuensinya berada di luar imajinasinya. Li San Yue memiliki mentalitas seperti ini sekarang. Ketiga putranya telah meninggal, apa yang akan dia lakukan selanjutnya pasti sesuatu yang gila. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saudara Jiang bisa menangani ini? Yan yang bertanya dengan ekspresi khawatir. Dia bukan satu-satunya. Semua pria memiliki ekspresi khawatir. Jiang Chen telah menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Mereka baru saja memenangkan pertarungan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak hal akan terjadi hanya karena seekor anjing yang kasar. Jangan khawatir, barusan Jiang Chen berbisik kepadaku dengan indera ilahinya. Dia meminta kita untuk tidak terlibat dalam pertarungan antara dia dan Sekte Pedang Surgawi. Aku yakin dia bisa mengatasinya.
Yan Zanyun menjawab sambil tersenyum. Saudara Jiang Chen hanyalah seorang pendekar Qihai. Bagaimana dia bisa menggunakan indera ilahi? Yan yang bertanya dengan ekspresi terkejut. Saudara Jiang Chen adalah orang yang luar biasa. Dia tidak dapat diukur dengan standar normal. Saya menduga dia pasti memiliki beberapa metode untuk menghadapi mereka berdua dari Sekte Pedang Surgawi. Dia memilih untuk lari ke gunung karena dia tidak ingin melibatkan keluarga Yan. Bagaimanapun, itu adalah Sekte Pedang Surgawi, saudara Jiang Chen benar-benar peduli pada kita, Yan Zanyun menghela napas. Sebenarnya, kali ini dia salah. Mungkin sebagian dari apa yang dia katakan benar, tetapi Jiang Chen punya rencana yang lebih besar untuk ini. Di dalam gunung, Jiang Chen dan Big Yellow berlari dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka, Chen Xuang mengejar mereka dengan ketat. Apa yang kau pikirkan? Kau memiliki racun mematikan di tanganmu, dengan kemampuan dan kecepatanmu, bukan tidak mungkin untuk membunuh Chen Xuang itu, kenapa kita harus melarikan diri? Big Yellow bertanya dengan ekspresi muram. Kau tidak tahu apa-apa, racun ayah tidak bisa digunakan kapanpun aku mau. Setelah menggunakannya sekali, aku harus menunggu lama untuk bisa menggunakannya lagi. Selain itu, Chen Xuang adalah seorang prajurit Mid Mortal Core. Ketika dia siap, akan sangat sulit bagiku untuk memukulnya bahkan jika aku memiliki racun yang mematikan. Seorang prajurit Mid Mortal Core, aku bukan tandingannya. Apalagi yang bisa kita lakukan selain melarikan diri? Jiang Chen mendengus jijik. Dia bisa berbohong tanpa mengedipkan matanya. Racun ular piton hijau neraka sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan dia bisa menggunakannya kapan saja dia mau, seperti energi yuannya. Meskipun Chen Xuang adalah seorang prajurit inti mortal menengah, sulit untuk memukulnya bahkan dengan persiapan. Namun, dengan kemampuan Jiang Chen dan racunnya yang mematikan, dia tidak benar-benar takut pada Chen Xuang. Tentu saja, alasan mengapa dia memilih untuk melarikan diri adalah karena Big Yellow telah menyeretnya ke dalam air bersamanya sebelum ini. Jika Jiang Chen tidak mendapatkan beberapa keuntungan dari Big Yellow, maka itu tidak adil karena anjing bodoh ini telah mendapatkan semua keuntungan dan manfaat sejauh ini. Persetan denganmu, kenapa kau menggunakan racun mematikanmu pada si bodoh lemah itu tadi, sungguh sia-sia. Si kuning besar sangat marah hingga asap keluar dari hidungnya. Dia memarahi Jiang Chen seperti anak yang hilang. Cukup omong kosongnya, orang di belakang sudah hampir sampai. Ayahmu tidak bisa lari lagi, gendong aku di punggungmu. Setelah berkata demikian, Jiang Chen langsung melompat ke punggung Big Yellow.